Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalani hari-hari di bulan yang mulia ini dengan melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang sudah kita laksanakan, yang sedang maupun yang akan kita laksanakan, menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kami menurunkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita sudah berada di malam yang ke-28 Ramadan. Dan tidak lama lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Mau senang, mau susah, mau suka ataupun duka ataupun lain sebagainya, paling tinggal 1-2 hari lagi. 1 hari juga ya. Besok malam kita sudah, hari Jumat kita sudah ada ya, insyaallah. Dan kita tidak tahu apakah kemudian kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita melakukan evaluasi terhadap seluruh amalan yang telah kita laksanakan selama Ramadan. Selama 27 hari sudah kita bersama dengan Ramadan yang mulia, tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya memang baru kemarin kita menyambutnya. Namun malam ini kita sudah mendekati di penghujung. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan ampunannya di bulan ini, memberikan kepada mereka yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apa-apa yang disyariatkan di bulan Ramadan, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita pertanyakan untuk menjadi bahan evaluasi kita, kira-kira sejauh ini sudahkah kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian pertanyaan berikutnya, sudahkah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang memang diberitakan kepada kita bahwa seluruh amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, ketahuilah bahwa surga dan neraka itu hak adanya, akan dijalani oleh 2 golongan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan sebagai salah satu sarana bagi seorang hamba untuk membebaskan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kira-kira dari seluruh amalan yang telah kita laksanakan dari awal hingga saat ini, sudahkah kita terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antara 2 tempat yang telah Allah ciptakan sebagai muara kehidupan kita dari dunia ini, di manakah kira-kira tempat kita? Di surga atau di neraka? Sidang jamaah rahimakumullah, pertanyaan ini perlu kita pertanyakan. Memang kita tidak tahu jawabannya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu jawabannya.
Akan tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan motivasi dorongan bagi seorang hamba untuk terus giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Ramadan ini berakhir. Mengingat kebiasaan kita itu, kebiasaan kalau di awal luar biasa semangatnya, di pertengahan sudah mulai kendor, di akhir ya kendor juga. Sudah sibuk dengan perkara Idul Fitri, sibuk dengan masalah-masalah dunia. Sementara Rasulullah SAW kalau kita lihat, beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir sampai kemudian Ramadan berakhir. Apa tujuannya? Dengan harapan dari seluruh pertanyaan tadi mendapat jawaban yang memuaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan di babak final ini akan menjadi pemenang begitu nanti Ramadan berakhir. Karena ini yang menentukan. Suatu amalan itu dilihat dari penutupnya, bukan di awalnya, tapi di penutupnya bagaimana amalan itu. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu sesuai dengan penutupnya. Bagus ataupun tidak, rajin ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak. Nah, dilihat dari penutupnya bagaimana. Sebagaimana juga kehidupan kita manusia juga dilihat dari penutupnya. Makanya ada istilah husnul khatimah, ada istilah su'ul khatimah. Ada yang bagus kematiannya, ada yang jelek kematiannya. Padahal barangkali perjalanannya ya dari awal itu berbeda-beda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang memang taat, ada yang luar biasa taatnya, tapi kemudian di ujungnya dilihat bagaimana ia menutup akhir kehidupannya, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, begitu pula dengan amalan kita. Makanya Nabi SAW senantiasa giat, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malam daripada 10 malam terakhir dengan harapan dapat menutup amal kebaikan dengan amal soleh. Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, banyak lalai, banyak dosa? Nah, tentu seharusnya jauh lebih giat daripada Nabi SAW. Seharusnya seperti itu. Sila jamaah rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk mendidik hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Dalam artian selama bulan Ramadan ini kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hendaknya apa yang menjadi didikan Ramadan ini kita pertahankan terus, baik di bulan Ramadan maupun begitu nanti sudah berakhir Ramadan ini. Hendaklah kita istiqomah di dalam menjalani segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang didikan Ramadan itu adalah mempersiapkan hamba Allah untuk menempuh perjalanan 11 bulan ke depan. Maka itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Ini banyak orang mempersiapkan Idul Fitri sementara dia tidak bisa memastikan ataupun belum dapat tanda-tanda bahwa yang mendapatkan ampunan Allah ataupun tidak, tapi sudah bergembira dengan kemenangan di hari Idul Fitri. Padahal hari-harinya di bulan Ramadan itu biasa-biasa saja, bahkan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berharap kemudian seperti dilahirkan
Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala maka haruslah dilakukan oleh seorang hamba Allah apabila ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi fitrah kembali ketika nanti berakhir Ramadan ini. Maka di penghujung Ramadan ini yang masih tinggal 1 hari, 1-2 hari, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah. Jangan merasa amalan kita sudah banyak, amalan kita sudah bagus. Tidak ada anjurannya di dalam Islam kita merasa puas dengan ibadah ini. Akan tetapi anjurannya kita merasa kurang. Senantiasa kita merasa belum cukup. Amalan kita belum banyak, dan memang itu buktinya amalan kita masih sedikit. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita pergunakan kesempatan yang masih ada, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita termasuk orang yang bertakwa dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kesalahan yang sering terjadi apabila sudah di penghujung Ramadan. Nah, yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali yang merayakan Ramadan dengan petasan. Ini sudah kita dengar dan kita saksikan bagaimana yang terjadi di lingkungan kita, di jalan-jalan, tempat-tempat umum, di dekat-dekat masjid. Bahkan beberapa orang terkejut, lagi sholat terkejut, lagi berjalan. Saya pribadi lagi jalan di atas kereta, dilempar dengan mercon sama anak-anak yang masih berumur lebih kurang 15 tahun ke 10 tahun. Dia sedang main-main. Wal'iyadu billah. Itu salah satu kegiatan yang sifatnya melanggar syariat, tidak sesuai dengan tuntunan. Merayakan Idul Fitri yang tadinya dianggap suci, tapi kemudian dikotori dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sidang jamaah rahimakumullah, maka mari kita ingatkan anak-anak kita, sanak famili kita untuk tidak menggunakan yang namanya mercun, baik itu mercun, petasan, lilin dan lain sebagainya, karena itu semua bukan daripada syiar Islam, bukan daripada budaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, sudah memikirkan masalah Idul Fitri, kemudian sudah meninggalkan ibadah-ibadah yang sebelumnya dia giat untuk melakukannya. Termasuk misalnya sebelumnya dia giat membaca Al-Quran, tapi kemudian karena sudah disibukkan dengan kuil lebaran, bagi ibu-ibu sudah disibukkan dengan kuil lebaran, akhirnya jumlah hafalannya, jumlah bacaannya sudah berkurang. Begitu juga dengan bapak-bapak. Mungkin barangkali karena memikirkan berkenaan dengan Idul Fitri, sehingga waktu-waktunya banyak terbuang untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Memang bagus untuk dipikirkan hal-hal yang seperti itu, tapi alangkah baiknya jika lebih kita fokuskan untuk dapat menutup amal kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada kami yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.